atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Masih kembali lagi ya bersama kita bertiga ya pastinya. Yes, tadi Kang Ade aku nanya kan apa hal yang belum sempat tercapai bersama dengan almarhum istri. Apa Kang Ade? Kita punya cita-cita mau umroh bareng. Mau umroh? Iya, tapi belum terlaksana. Gitu. Tapi insya Allah pada saat sebulan setelah kejadian kebetulan ada temen yang lagi umroh, dia langsung membadalkan umroh almarhum istri. Gitu. Insya Allah beliau sudah melaksanakan umroh. Dan didengar pastinya ya. Insya Allah. Kang, kira-kira Kang Ade tuh bisa bertahan kejadian itu tuh kayak gimana sih? Kok bisa sampai bertahan kuat gitu loh? Apa motivasinya Kang Ade waktu kejadian bertahan di tali tambang tuh Kang Ade mikirnya apa gitu? Iya, saya kembali ke takdir ya. Kalau memang saya harus pulang, saya pulang. Atau kembali lagi ke dunia ya kembali lagi. Tapi memang secara logika saya nggak bisa berenang. Saya nggak cara bernapas bagaimana di dalam air. Nggak usah saya. Ikan aja yang hidupnya di air itu banyak yang meninggal, banyak yang mati. Itu apalagi manusia. Tapi di situ saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang saya harus pulang, ya saya pulang gitu. Ikhlas. Tapi kalau iya ikhlas, dan saya cuma berpikir anak saya belum selamat. Saya masih dalam pelukan anak, yang satu di pelukan saya, yang satu saya nggak tahu ada di mana gitu. Yang saya pikirin cuma anak, itu aja. Jadi bertahan saya, kekuatan saya ada di anak. Bahkan di dalam air tersebut pun saya sempat lepas sama anak saya. Tapi saya takbir Allahu Akbar, saya naik lagi. Jadi dia seperti mau naik ke permukaan, tapi saya di bawah. Di situ saya 2 kali merasakan lepas, tapi tangan saya masih ada di genggaman dia. Jadi ya penolong saya Allah dan anak saya, penyelamat. Apa sisi positifnya Kang Ade setelah kejadian tsunami Anyer itu? Sisi positif yang Kang Ade ambil? Hikmahnya ya. Hikmah, benar. Jadi kita sudah sebagai manusia berusaha untuk menjadi orang baik ya. Tapi pada saat kejadian itu, yang namanya harta, yang namanya kekayaan, nggak ada yang dibawa. Saya ngelihat real di situ. Iya, cuma amal kita aja yang kita bawa gitu. Jadi ya memang almarhum istri sempat berpesan, kalau bisa setiap Jumat berbagi sama siapapun, walaupun cuma Rp1.000. Sedekah ya? Sedekah. Itu yang insya Allah sampai sekarang saya ingat. Jadi dia selalu mengajarkan itu. Karena pada saat saya berangkat pun hari Jumat, dia ngambil uang di ATM. Saya bilang kita masih ada cash, nggak usah. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan, sampai kayak gitu. Masya Allah. Baik banget ya. Kang, kira-kira Kang, kalau misalkan kita berdoa lah untuk istrinya Kang Ade mau ngomong apa tentang istri? Harapannya Kang Ade. Tunggu aku di surga. Masya Allah. Oke, Aku merinding loh, jar nggak bisa berkata-kata karena itu singkat padat tapi kita tahu Jelas semua banget. tujuannya Kang Ade untuk berdoa seperti itu. Tapi Kang Ade, aku mau nanya satu hal ini. Kemarin aku lihat ada berita yang mengatakan kalau Kang Ade ini belum lama, selama setahun ditinggal oleh almarhum istri, katanya sudah nikah lagi. Tapi kita lihat dulu artikelnya ya. Bener nggak Kang Ade? Nah ini belum setahun ditinggal istri, Ade Jigo nikah lagi. Itu bukan saya kali. Itu siapa? Beda banget. Beda ya? Di sini lebih ganteng ya Kang ya? Enggak, gantengan yang itu malah. Itu maksudnya apa tuh? Iya. Ngomongin kayak gitu tuh. Pertama saya mau klarifikasi dulu yang belum setahun, padahal tepat setahun. Itu udah salah.
Iya, tepat 1 tahun kita menikah. Kejadian Desember 2018, saya menikah di 2019 bulan Desember. Dan jadi banyak yang bilang belum setahun kok udah nikah lagi. Jodoh itu kan rezeki, ya. Sekarang kalau dikasih rezeki sama Allah, nolak atau Terima dong. Ya, kembali ke situ. Jadi kita nggak perlu melihat jangka waktu kita harus tahun, harus berapa bulan, harus berapa puluh tahun. Namanya sudah dikasih, ya kita terima. Yang penting kitanya tidak hanya memikirkan keegoisan, iya, tapi ada anak di situ, keluarga besar. Dan sebelum nikah pun saya izin sama keluarga almarhum, izin bahkan saya kenalkan calon istri saya yang baru ke keluarga almarhum. Bahkan kita nyekar bareng, ziarah bareng ke sana, dan alhamdulillah dapat respon yang baik dan menganggap istri saya yang baru ini juga anaknya beliau gitu. Karena kan kita ada anak-anak, jadi cucu mereka masih ada gitu. Nggak ada yang namanya bekas cucu ya? Nggak ada, bekas anak juga nggak ada. Bener. Terus Kang Ade gimana cara yang ngejelasin sama anaknya Kang Ade gitu? Ini ada calon mama baru. Ya, awalnya justru saya patokannya anak ya. Jadi kalau anak sudah deket sama cocok, oh berarti ini cocok. Karena tidak mikirin diri pribadi ya. Jadi saya lihat anak-anak kok malah deket sama istri saya ini yang baru, dan sampai detik ini pun manjanya lebih ke istri saya dibanding ke saya. Dan mereka juga tahu almarhum istri saya sudah nggak ada, dan alhamdulillah dikasih lagi sama Allah. Dan dia nggak ngelupain yang lama juga gitu, dia selalu mendoakan gitu. Dan yang pasti yang sekarang juga sayang sama anak-anak, sayang sama saya, sama keluarga gitu. Ya, Kalau seandainya netizen ngata-ngatain gitu-gitu gimana tuh? Ya kalau Kang Ade. jadi gini, mungkin dia jomblo kali ya. Jadi nggak ngelihat, karena kata guru saya bilang, bahagialah melihat kebahagiaan orang lain. Karena banyak orang bahagia di saat melihat kesedihan orang lain. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Itu dia. Jadi bahagialah melihat kebahagiaan orang lain. Kalau saya berpikirnya, saya menikah dari Allah, bukan dari netizen. Allah yang Gitu. kasih ya, Iya. Kang Ade ya, yang kasih jodoh. Kecuali saya tidak bisa menjaga keluarga, tidak bisa menjaga amanah. Itu yang mungkin netizen bisa ngebully saya gitu. Tapi saya, ini titipan juga kok dari Allah. Ini hadiah juga, ini rezeki, ini jodoh. Rezeki ya, nggak boleh Gitu. ditolak. Tapi apa yang ngebuat Kang Ade tetap, bukan tetap sih, maksudnya yakin kembali untuk membina rumah tangga lagi gitu, apa Kang Ade? Anak ya, pertama yang saya lihat anak. Tapi anak tuh Kang Ade lihatnya emang butuh kangen sama figur ibu atau gimana Kang Ade? Betul, jadi gini, saya juga sharing ke yang lain ya, keluarga, saudara. Justru masih kecil inilah ada sosok yang baru, dia gampang menerima. Kalau sudah besar, agak susah. Ego ya mungkin ya. Ya bisa jadi itu juga. Terus juga dia juga mungkin sudah nyaman dengan tanpanya ibu begitu, mungkin bisa berpikir seperti itu juga. Tapi sekarang udah terlihat lebih bahagia ya. Alhamdulillah, ya itu bahagialah melihat bahagian orang lain. Bahagia nggak ngeliat? Bahagia sekali. Bahagia, Angel, ini sepertinya ada yang mau lewat nih, Angel. Setelah yang mau lewat kita kasih apa nih? Baik, kita kasih tips dong buat pemirsa Curcolku, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Curcolku. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja.